Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah min kulli syai'in, astaghfirullah min kulli akhdin, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahal-azim, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullahal-azim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi illa magharibiha bariha wa bahriha ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bil barakatil ummil qur'an ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa uladihi wa duriyatihi wa ahlil baiti summa ila hadrati malaikat jibril wa mikail wa israil wa isyrafil wa raqib wa atid wa munkar wa nakir wa malik wa ridwan alaihi salam wa ila hadrati sultanul awliya Tuan Guru Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Kanjeng Syekh Abdul Ghani Al-Saqat wa ila hadrati Sayyid Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an wa ila hadrati Wali Songo wa ila hadrati cikal bakal ingkang babat alas ugi pendiri Desa Mulur, khususan ila hadrati ya waliullah ya sahibul karamah wal fadilah yang sayyidiman sya'ulillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPD yang saya hormati dan selalu saya banggakan, hari ini saya dengan Mas Habibi berada di lokasi salah satu makam Eyang atau Mbah Saidiman yang waktu beberapa hari yang lalu saya dengan Mas Habib itu datang ke petilasan Mbah Saidiman. Ya, inilah makamnya. Jadi nanti sejarah apa yang Mas Habib miliki atau sejarah apa yang Mas Habib lihat dari mata batin atau supranaturalnya, biar Mas Habib yang menjelaskan gitu. Monggo Mas Habib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keselamatan, sehingga dengan izin Allah kita bisa berziarah ke makom Eyang Saidiman yang berada di tengah Waduk Mulur, berada di tengah-tengah ya. Ini kita. Jadi kita kemarin sudah mengeksplor petilasan gua dan sendang dari Eyang Saidiman, dan pada kesempatan sore hari ini kita berziarah sekaligus menjelaskan sedikit tentang sisi lain dari wilayah atau lokasi makam Eyang Saidiman ini. Alhamdulillah Mas, saya sudah sering berziarah ke makam Eyang Saidiman ini, karena menurut pemahaman saya kan tinggal di wilayah Kecamatan Bendosari gitu kan. Ya. Dan Eyang Saidiman inilah satu-satunya wali yang dikenal yang dulunya menguasai Kecamatan Bendosari. Jadi memang tidak etis kalau saya ke tempat-tempat lain, sedangkan wali yang di wilayah saya sendiri pun belum saya kunjungi gitu kan. Ya. Makanya kan saya sering kesini gitu. Kadang ya nggak tentu sih, kadang malam Jumat, kadang kalau ada kesempatan saya mampir ke sini gitu kan. Nah, alhamdulillah saya memang di makam Eyang Saidiman ini
jika berziarah itu memang merasakan ketenangan, dan saya memang berwasilah kepada beliau yang saya diman, yang memang saya yakini sebagai waliullah, sebagai ulama sekaligus pejuang pada zamannya dulu. Makanya ketika saya berziarah ke sini, banyak tujuan saya, termasuk saya bertabaruk, mengambil barokah dari seorang waliullah. Memang kita dianjurkan Mas untuk bertabaruk kepada waliullah, mengambil barokah, baik wali tersebut masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi kita harus memang dianjurkan untuk bertabaruk kepada seorang waliullah. Terus adapun selain bertabaruk, kita berwasilah. Berwasilah itu mencari perantara, ya kan, mencari perantara melalui orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang soleh, ulama, terutama wali. Insya Allah dengan kita berwasilah kepada beliau, hajat atau doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita berdoa tanpa wasilah beliau-beliau, itu kita kan mengukur diri sendiri kan. Kita tuh cuma umat yang doif, artinya doif itu lemah keimanan, lemah dalam ibadah. Jadi kita nggak yakin kalau kita tanpa berwasilah kepada orang soleh, doa kita cepat dijabah, itu kita nggak bisa menjamin kan. Intinya nggak pede gitu. Tapi kalau kita berwasilah kepada orang-orang soleh, insya Allah doa itu akan cepat tercapai, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Dan carilah wasilah atau perantara orang-orang yang dekat denganku, itu adalah firman Allah. Jadi kita orang Islam memang harus meyakini itu, bahwasanya orang soleh itu memang harus kita jadikan wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping bertabaruk dan berwasilah, adapun kita harus mengenang atas jasa-jasa orang-orang soleh atau pejang-pejang terdahulu. Jadi ibarat kata kita tuh jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya gitu kan. Nah, setelah pahlawan dulu berjuang, terus kita sekarang sudah enak-enak kan, sudah merdeka, melupakan. Atau memang mungkin dulu yang Saidiman itu adalah salah satu pembawa Islam di wilayah ini kan. Lah kita sudah menikmati keislaman itu sudah menyebar, ya kan. Nah, kalau dulu nggak dibawa oleh ulama, mungkin kita nggak bisa menikmati Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Makanya kita juga harus mengenang itu jasa-jasa dari pejuang atau ulama-ulama terdahulu. Nah, adapun alhamdulillah Mas, waktu saya berziarah ke sini untuk keberapa kalinya, memang dengan izin Allah saya disibakan tentang sisi lain dari lokasi ini Mas gitu. Dan itu sangat menarik kalau untuk kita bahas gitu, atau kita ulas gitu. Mungkin beberapa teman-teman atau yang lain belum mengetahui atau belum paham gitu ya. Ya tentunya hal-hal seperti itu memang tidak bisa Mas dilihat, tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Tidak semua orang bisa melihat karena kapasitasnya masing-masing kan. Atau Allah mungkin tidak mempercayakan ke semua orang untuk melihat tentang dimensi lain gitu kan. Ya karena mungkin kalau semua diberitahu nanti terjadi masalah gitu kan. Jadi Allah cuma memberitahu ke orang-orang yang dikehendaki, intinya yang itu pastinya baik gitu kan, pastinya baik ketika dipercayakan ke orang-orang tertentu.
Nah, ada pun gini Mas, ketika saya berziarah ke tempat ini, saya pernah melihat Mas, di bawah pohon itu di sebelah makam Ya. itu ada gentong ini Mas. Gentong itu wujudnya emas, dan insya Allah di dalamnya juga banyak perhiasan yang berupa emas gitu kan. Itu penuh Mas, satu gentong itu penuh dengan emas ya, penuh dengan emas. Nanti kita shoot, kita syuting aja di situ, lokasinya seperti apa. Nah awalnya pemandangan itu Mas, ketika dibuka hijab itu oleh Allah, cuma saya nikmati saja gitu. Wah, itu ada suatu keindahan itu yang berupa gentong, berupa emas, dan isinya juga emas Mas. Di dalamnya itu banyak sekali emas. Awalnya cuma saya nikmati aja pemandangan itu. Terus untuk kesekian kali saya kesini lagi, ada rasa penasaran dari saya Mas. Ya katakanlah saya berusaha mencari keberuntungan itu kan. Lalu saya ritual di lokasi tadi yang saya sebut ada gentong emasnya itu, dan saya berusaha gitu, jika memang saya diizinkan untuk memiliki sedikit rezeki dari emas ini, maka saya memohon kepada Allah untuk diwujudkan untuk saya gitu kan. Nah di situ yang menjaga gentong emas itu akan dari bangsa gaib ya Mas. Saya tidak bisa mengatakan itu bangsa apa, maksudnya jin atau malaikat, saya nggak berani mengatakan. Intinya ada penunggunya gitu. Nah itu yang menjaga itu Mas. Itu tidak mengatakan iya, juga tidak melarang gitu lah. Nah tidak melarang dan tidak mengiyakan intinya Mas. Tapi beliau mengatakan gini, kamu tahu nggak? Ini harta ini memang sengaja dipersiapkan untuk keturunan-keturunannya yang Saidiman, yang nantinya akan berjuang untuk negara dan untuk agama. Ketika nanti datang masanya, negara ini carut marut dan agama ini terjadi fitnah gitu kan. Nah itu nanti keturunan yang Saidiman ada yang memiliki sifat juang gitu, seperti layaknya sifat juangnya yang Saidiman gitu loh. Jadi ada nanti menurut itu komunikasi saya sama penjaga harta tadi, beliau mengatakan seperti itu Mas. Jadi nanti akan datang masanya, keturunan yang Saidiman akan muncul dan beliau akan berjuang untuk negara dan agama seperti yang dilakukan yang Saidiman pada zamannya dulu. Jadi memang harta itu dipersiapkan Mas untuk perjuangan dari keturunan yang Saidiman nanti gitu loh. Untuk modal atau apa mungkin ya. Lah setelah diterangkan seperti itu, saya langsung tanggap gitu Mas, bahwasanya ini memang tidak boleh dimiliki oleh orang lain kecuali keturunan yang Saidiman itu sendiri, karena itu untuk kegiatan perjuangan nantinya gitu. Nah, saya langsung menyadari itu Mas, maka saya nggak berani melanjutkan gitu. Nah itulah uniknya di situ. Kalau dari energi Mas, memang saya merasakan di hari ini memang karismanya sangat, ya saya anggap luar biasa. Kalau untuk ukuran saya sebagai praktisi kan Mas, itu kan pasti jauh sekali makomnya sama yang Saidiman. Maka saya merasakan ada frekuensi yang luar biasa, karena itu pasti jauh di atas makom saya atau tingkatan saya secara spiritual gitu. Mungkin ada lagi? Ya cuma paling pesan saja Mas, pesan tentang adab berziarah ke makam seorang ulama atau waliullah. Itu memang perlu kita memakai adab, jangan sampai kita tuh cuma bludas-bludus gitu kan. Ya tentunya kita orang Islam sekaligus sebagai orang Jawa itu kan harus menjunjung tinggi kan Mas, sopan santun atau etika atau akhlak yang baik kan gitu. Terutama kita mengunjungi seorang ulama atau waliullah gitu.
Nah makanya gitu, seperti pesan-pesan saya yang terdahulu, ketika kita berziarah itu ya jangan sampai kita boleh bertawasul, berwasilah itu, tapi jangan menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Jadi seorang ulama atau wali itu kita jadikan perantara untuk mengangkat doa kita supaya lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalaupun kita nanti berziarah ke sini dengan suatu tujuan hajat tertentu, terus pada akhirnya Allah mengijabah dari doa kita, itu pastinya memang Allah itu yang mengijabah gitu loh. Ridho dan mengizinkan. Gitu, ya gitu. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah, wah jangan sampai menganggap ini makam sakti gitu. Ya kita meyakini wali itu berkaromah, gitu. Tapi tetap semua itu ujungnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Penentunya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, wali itu pun nanti akan merasa sedih Mas kalau dia terlalu diagung-agungkan melebihi keyakinan kita kepada Allah gitu. Karena wali itu tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Wali itu selalu mengajarkan sandarkan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi kalau berwasilah itu memang sah dan ada dalilnya gitu. Seperti dulu para sahabat, kita ketika menghadapi kesulitan ya datang ke Rasulullah untuk meminta didoakan gitu loh. Tapi Rasulullah tetap selalu menegaskan bahwasanya gantungkan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya sebagai nabi itu sebagai perantara saja gitu loh. Perantara untuk mendoakan supaya lebih cepat terkabul gitu. Makanya monggo siapapun boleh, bahkan dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam ulama atau wali. Tapi jangan sampai kita itu salah paham atau salah kaprah di dalam berdoa tadi gitu. Ya, gitu. Supaya saling mendoakan. Ya, gitu. Supaya kita terbebas dari sifat-sifat musyrik gitu. Ya. Ada lagi? Ya mungkin itu saja yang mau dibahas. Baik teman-teman, mungkin sedikit gambaran atau sedikit cerita tentang sejarah yang ada di wilayah Mendosari dan khususnya di tengah-tengah Waduk Mulur, Sukoharjo. Mungkin saya dengan Mas Habibi sekian dan pamit ya. Bijaklah dalam bertindak, cerdaslah dalam berpikir gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat KPD, kali ini saya bertemu dengan Bapak Sinten, Pak Jagung gitu aja yang terkenal kan. Bapak gitu. Jagung ya. Bapak Jagung, beliau penduduk asli sini dan kebetulan merawat lokasi ini ya Pak ya. Ya. Mungkin sedikit penjelasan atau sejarah yang jenengan ketahui tentang Mbah Saidiman ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat. Monggo silakan Pak. Ya, beliau Bapak yang Saidiman ini, beliau seorang guru ngaji di Keraton Solo. Beliau kekejaman ada, apa kepandaian ada, beliau dijadikan guru ngaji pertama. Murid pertama itu Pakubuwono ke-9 sampai Bapak Soekarno-Hatta. Beliau satu perjuangan sama Jenderal Sudirman. Beliau Eyang Saidiman ini suruh mengantar seorang benda pusaka keris ke tempat Ki Ageng Pondok Serang. Sampai Pondok Serang, beliau dikepung sama Belanda lagi. Beliau suruh pergi lari ke arah hutan Mertani. Suruh tetapa di hutan Mertani, sampai pertapa di situ, sampai bikin tempat tinggal pertapanya gua dan
lumbang atau kolam untuk merendam diri, sampai akhirnya beliau gugur tinggal di daerah Mertan. Beliau gugur di daerah Mertan, beliau di sana dimakamkan 100 hari 10 hari, minta dipindah lagi di tempat makan sama jasadnya, seluruh jasad dipindah di makam umum, di makam Kenteng Gempol Trani. Beliau 40 hari lagi minta dipindah lagi, ya dekat masjidnya di sekitar tengah Waduk Mulur ini, di Gempol Trani sini. Nah, beliau masih punya peninggalan sejarah, itu masjid. Itu masjidnya untuk berebutan Desa Kenteng sama Bajran Kramat. Akhirnya di Kenteng tidak mampu merawat, jadi masjid pergi sendiri pindah di Bajran Kramat. Sampai sekarang masih tinggal di Bajran Kramat. Bajran Kramat tuh sini ya? Itu kelihatan dari sini tuh masjidnya. Oh itu tuh. Ya. Jadi emang pertama itu pemakamannya Mbah Saidiman tuh ada di guanya. Di makam Gendengan Mertan, makam ya. Gendengan Mertan, Ya, terus dipindah di makam Kenteng Timur itu. 100 hari 40 hari minta dipindah ke sini, ngasih petunjuk orang kampung gitu ya, minta dipindah tempat tinggal saya, seperti Sedolanang Mandres itu tempat tinggal saya, atau di samping masjid saya. Jadi emang silsilahnya dari Mataram ya? Iya, Mataram. Ya, Saidiman itu dari Terus dikawinkan dengan anak Ratu Solo, anak Pakubono ke-9, tapi istri Selir. Gitu. Nah, sampai gugurnya di sini, gugur duluan lakinya, barusan permulanya diminta dimakamkan, dikumpulkan jadi satu sama istrinya, lakinya. Jadi di sini Ya. terakhir pemakaman. Terakhir ya. Terakhir pemakaman bersama istrinya Ya. di sini. Memang dia tokoh ulama di Keraton Solo. Jadi sampai dari dulu sampai sekarang emang nggak ada istilahnya minta dipindah lagi, dan Nggak ada, terakhir di sini. ya, terakhir Di sini. Ya, alhamdulillah. Ya semoga Nah, diberi karomah yang bagus lah, yang baik semua desa ini. Gitu ya Pak. ya, Terima kasih atas penjelasannya. ya. Mungkin begitu sahabat, bisa untuk sejarah Ya. orang-orang Bendosari yang belum paham atau Ya. belum tahu. Kebanyakan anak muda itu nggak gagas apa nggak Ya. peduli istilahnya. Itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.